Pagi, Bu Sari. Pagi, Bu Sari. Selamat, Bu Sari. Kamu menang lagi. Sekarang, yang paling jago di Kota Sari soal kasus cerai, itu Bu Sari. Rama Pratama kecelakaan. Menikah 4 tahun. Pernikahan kami dimulai dari perjodohan keluarga. Dan itu 7 hari setelah aku putus dengan Dimas Wijaya. Rama Pratama menawarku sebuah kerjasama. Hidup pernikahan kami hanyalah kerjasama. Dingin, tidak peduli, kosong. Pagi, Tuan. Nyonya menunggu sarapan. Nggak usah. Bahkan, pagi ini kami bertengkar. Antar saja aku di depan. Aku seburu itu ya? Atau kau takut citra singlemu rusak biar mantan pacarmu nggak tahu kamu sudah menikah? Terserah. Kondisi Roma sekarang, memorinya terhenti 4 tahun lalu. Soal kapan pulih, belum pasti. Kamu menikah? Kamu nikah sama siapa? Bukan kamu. Ayo, pulang. Rumah? Pulang ke rumah mana? Waktunya balas dendam datang. Keluargamu bangkrut. Sekarang di rumah kami, jadi pembantu. Jadi, kamu harus bantu aku cuci baju, bersih-bersih, dan melayaniku. Benar, keluargamu memang bangkrut. Bulan lalu kamu juga pinjam 500 juta dariku. Ingat, balikin. Ayo. Pinjaman 500 juta bisa ditunda beberapa hari? Rama, istri yang kau rebut itu, kau selalu menyombonginya. Bisa bikin istriku kembali atau tidak, tergantung sikapmu sekarang. Bu, aku bilang ke Rama, perusahaan bangkrut. Biar dia istirahat dulu untuk sementara. Jangan sampai salah bicara ya. Iya, pasti. Kalian baik-baik saja. Kami pasti bantu. Kau bilang aku pelayanmu. Lalu kenapa piyama dan celanaku serta bajuku yang custom ada di kamarmu? Ini kebetulan sekali. Selera aku dan suamimu serta ukurannya sama persis. Aku memang menikah, tapi suamiku di luar negeri. Malamnya panjang. Kamu juga sangat menggoda. Pasti ada yang terjadi. Maksudmu, aku pria simpananmu? Bisa dapat uang, dan bersama aku nggak rugi. Bukannya ini kesukaanmu, Rama? Keluarga kita dekat. Nikahi aku bisa buat senangin orang tua. Lagi pula, kamu juga nggak rugi. Tidak mungkin, aku bukan mainanmu. Tapi di paha dalammu ada tai lalat merah. Kalau kamu tak pernah menemaniku, mana aku tahu? Suka? Suka. Aku dan suamimu, mana yang lebih suka? Suami.
Suamimu Dimas Wijaya. Kok kamu cuci spray? Atau kamu selalu cuci sendiri? Suamimu nggak bisa cuci. Kamu cepat juga beradaptasi. Benar, bukan suamiku yang cuci. Entah seleramu apa. Menikahi istri, lalu tak peduli dan tak bisa merawatnya. Kamu nikahin dia. Aku memang buta. Kamu memang cuma diranjang yang seperti suami. Sudahlah, lagian aku cuma pria biasa, gak berhak urus kamu. Minggir dong. Setelah selesai, aku harus masak. Sebenarnya ada yang urus ini. Bukannya kamu bilang aku satu-satunya pembantu? Ada pembantu jam juga. Ma. Anakku, dengar kamu kecelakaan. Gak apa-apa. Kalian ini yang Putri Sari maksud pembantu. Iya, kami pembantunya. Mama yang masakin, papa kamu yang jadi tukang kebun. Keluarga kita benar-benar sudah jatuh sampai begini. Anakku, ini salah mama papa. Untung ada Putri Sari. Kamu harus baik-baik sama dia ya. Aku dan hubunganku dengan Putri, kalian gak keberatan? Nggak keberatan. Untung Putri Sari suka sama kamu, itu berkah untukmu. Kamu harus jaga baik-baik ya. Cepat punya anak ya. Baru 4 tahun, dunia jadi terbalik sampai begini. Apa karena perubahan ekonomi, pandangan hidup orang juga berubah? Ibu Sari, kami pasti berusaha. Ma, yakin bisa masak? Beberapa tahun ini, kalian hidup dari jadi pembantu. Sebenarnya, yang hitam dan gosong ini rasanya ladu hitam. Lumayan. Hello. Pak Rama! Hello. Pak Rama! Aduh, ini keseleo. Gak sengaja jatuh. Di layarnya. Mungkin HP-nya rusak. Aku bawa perbaiki ya. Sekretaris Zain. Ada yang sembunyiin dari aku. Enggak. Lihat Ibu Sari, dia cantik sekali. Kayaknya mau keluar. Cepat antar dia dong. Dimas juga datang. Kami pesawatnya sama pagi ini. Dia sendiri yang bilang. Oke, ketemu nanti. Kamu ngapain? Suamimu sudah pulang, kamu gak tahu. Masih harus dikasih tahu. Ada masalahnya apa? Kalau kamu gak merasa ada masalah, aku cuma merasa seleramu jelek. Gak nyangka hatimu ternyata sebesar ini. Rama, kamu gila. Aku cuma mau tanya, apa sih bagusnya Dimas sampai kamu jadi bucinnya? Aku bucin? Bucin siapa? Ya, aku bucin. Aku bucinmu. Semua salahku. Aku tak berhak menyalahkanmu. Rama Pratama yang begitu sombong. Orang seperti anjing jalanan. Apa aku sudah keterlaluan? Aku cuma ke pesta. Ini rencana kantor. Malamnya aku pulang. Jangan banyak minum. Pulang lebih awal.
Pak, Bu. Kita bohongi Rama begini, apa enggak baik? Dulu mereka dingin. Sekarang hangat. Rama itu baik semua. Cuma nggak mau ngaku perasaannya. Benar juga. Terus rahasiakan. Mungkin keluarga kita tahun depan sudah punya cucu. Wah. Putri Sari, wanita bodoh. Kok bisa suka sama orang seperti Dimas? Kamu lagi ngapain? Kamu di rumah? Mamiku mana? Mami? Mamimu siapa? Siapa lagi? Tentu saja Putri Sari. Putri takut sakit. Malah punya anak sama Dimas. Sudah sebesar ini. Kamu tahu nggak, hari ini Pak Dimas dari Wijaya Teknologi juga datang. Pak Dimas? Maksudmu yang mulai dari nol, bisnisnya jadi IPO dalam 3 tahun? Iya, dia juga masih jomblo. Hari ini di sini banyak sekali selebgram yang mengincarnya. Kamu beneran nggak mau bilang ke suamimu yang sebenarnya? Nanti kalau ingatannya pulih, dia pasti marah besar kan? Marah juga bagus kok. Rama Pratama setelah amnesia jadi lebih seru dari sebelumnya. Kita berdua juga lebih nyaman. Pantas saja pria suka main-main. Ternyata karena penasaran. Tapi jadi pengecutmu di rumah itu bukan sifat Rama Pratama sebelumnya. Nggak aneh. Mungkin dia rela saja. Amnesia kali ini membuka hatinya pada perasaan asli. Perasaan asli? Mana mungkin, kita ini cuma perjodohan bisnis, mana ada perasaan asli. Yang terlibat tak sadar. Oh ya, aku suruh Raffi tunggu di rumahmu. Sepertinya dia sudah sampai. Hah? Raffi dan Rama Pratama selalu nggak akur. Aku antar ke ayahmu. Kamu tahu ayahku di mana? Cepat antar aku. Aku yakin mamiku di sini, tapi kamu yakin ayahku juga di sini? Kok selama ini kamu nggak pernah ketemu ayahmu? Bukan urusanmu. Benar saja, Dimas Wijaya nggak bisa diandelin. Nggak peduli nya pun nggak diurus. Pak Pratama. Pak Pratama, lama tak jumpa. Bukankah Pratama Group sudah bangkrut? Kok masih ramah begitu? Bangkrut, aku nggak dengar-dengar. Tapi mereka pasti karena mama. Makanya mereka sopan sama kamu. Hubunganku dengan Putri sudah jadi umum. Kamu bilang ayahku di mana? Tapi aku cari ayahku. Kamu ngapain? Aku mau lihat pria nggak bisa diandelin ini. Apa sih yang lebih baik dariku? Dimas datang. Halo Pak Dimas. Si bocah yang dulu pacaran sama kamu sekarang jadi orang lain ya. Ini kan, tapi suamimu sejak mengumumkan menikah, para selebgram kayaknya jadi nggak semangat lagi ya. Kalau Dimas dan Rama sekarang berdiri bersama, kamu pilih siapa? Udah aku sekarang sudah menikah. Putri. Pak Dimas, lama tak jumpa. Kalian ngobrol dulu, aku keluar sebentar. Putri, aku dengar kamu datang hari ini. Aku sengaja ganti penerbangan hari ini untuk pulang. Pak Dimas, ku dengar bisnis Anda besar sekarang. Kamu masih menyalahkanku karena dulu pergi ke Amerika. Selanjutnya, aku akan fokuskan bisnis di Kota Sari. Kita bisa... Sayang, aku spesialis cerai. Kalau tidak, bisnis Pak Dimas bisa ku ambil. Soal dulu, aku minta maaf. Aku selalu memikirkanmu. Pak Dimas, aku sudah menikah. Aku tahu, aku sudah cari tahu. Dia dingin padamu. Aku tahu kamu menderita. Kamu tidak bahagia. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Maaf. Nggak apa-apa. Putri,
Rama. Kok kamu di sini? Kenapa malah mengejarku? Maksudmu Dimas? Namanya. Bukan. Dia bukan... Dia sudah kembali. Kamu tak mau. Rama, kamu yang terpenting. Pembohong. Pantas saja. Sekarang aku panggil saja datang. Tanda tangan saja pergi. Mainin saja. Bukan, Rama. Pak Dimas, lama tak jumpa. Dimas. Tuan Pratama. Boleh. Kamu gak tahu, dia perutnya lagi gak enak. Gak bisa minum minuman dingin. Aku nggak tahu, maaf. Sebenarnya aku bisa kok minum. Aku akan lebih hati-hati. Kamu di luar negeri selama ini? Ya, dulu ada yang mengejekku karena tak punya karir dan tak pantas untuk putri. Jadi, selama ini aku tak pernah lengah. Jadi, di hatimu, karier lebih penting dari putri. Bukan. Yang namanya karier, itu cuma alasan. Kamu tahu selama ini bagaimana kehidupannya? Aku nggak tahu, tapi aku akan berusaha menebusnya. Kamu sama sekali gak peduli dia. Kamu juga gak lebih baik. Selalu di mana-mana. Jadi, kamu pasti akan kehilangan dia. Rama, ngomongnya gimana? Putri, tak pertama. Memangnya kamu lebih baik? Dimas, kenapa harus begini? Aku memang kurang baik. Tapi aku bisa dapat apa yang tak Dimas tak bisa. Kalian suka berantem ya? Di atas ada gym tinju. Kalian berantem saja ya? Bukan. Kalian serius ya? Kekanakan ya? Tenang, Putri. Kami cuma gerakin otot. Aku juga mau lihat Pak Dimas. Apa selama ini dia mampu menanggung tanggung jawab? Aku dengar Tuan Pratama pernah kecelakaan. Tak sanggup? Menyerah saja. Kalian berdua hati-hati ya. Tenang. Aku hantam pria tak setia. Aku hantam orang licik. Rama! Jangan berantem! Aku sudah tahu. Dulu Putri salah paham soal aku dan adik kelas. Kita berantem. Semua itu ulahmu. Benar, itu ulahku. Tapi lalat takkan hinggapi telur utuh. Kamu memang tidak lurus. Rama! Rama, kamu terluka nggak? Sakit nggak? Aku nggak apa-apa. Rama Pratama, bangun. Dimas, bukannya cuma latihan. Kenapa mukanya? Dia kan sudah menghindar. Dia pura-pura biar kamu kasihan. Dia memang licik. Dulu kalau bukan karena dia... Diam! Ayo, lanjut. Tenang, aku nggak apa-apa.
Jangan mengadu seperti cewek. Kamu pikir caramu itu mulia? Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu perbuat. Tahu. Terus kenapa? Putri mau aku. Dia butuh aku. Dan yang benar-benar memilikinya juga aku. Dasar licik. Cukup. Cukup. Maaf ya Putri. Aku juga cuma mau membelamu. Lah, aku perawat sendiri saja. Aku takkan ganggu kalian. Putri. 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 Rama. Suamiku baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Tidak perlu Tuan Wijaya khawatir. Aku takkan menyerah. Mani. Raffi, kok kamu di sini? Bos Rama bilang ayahku di sini. Dia bawa aku ke pesta cari ayah. Ini anakmu? Dia anak angkatku. Raffi. Mami, tolong. Sudah aku bilang kamu nggak punya ayah. Kamu itu dari celah batu. Langsung muncul. Yuk. Mami, tolong. Mami. Pelan-pelan. Mas, minum bareng? Mas, minum? Galak banget, dasar. Kamu nggak pulang sama Dimas. Kamu mau aku pulang sama dia? Kamu mau aku kembali ke dia? Aku mana punya hak mengaturmu. Aku cuma mainanmu saja. Melihatmu, aku sudah merasa puas. Jangan salah paham ya. HP-ku mati. Gak bisa pesan taksi. Bisa pesanin taksi untukku? Lukaku perlu diobati. Kalau ibuku lihat aku begini, dia pasti akan sedih. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu sengaja terluka. Boxingmu, aku sudah lihat. Jauh lebih hebat dari Dimas. Itu dulu. Aku baru kecelakaan mobil. Dimas juga tahu hubungan kita berdua. Dia serang tanpa ampun. Aku sebenarnya nggak mau merusak hubungan kalian. Sudahlah, ini semua salahku. Sebaiknya aku bilang yang sebenarnya. Sebenarnya, kamu nggak apa-apa. Sakit. Aku antar ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit. Mau pulang. Apa karena dia sudah kembali, aku jadi nggak bisa pulang sama... Baiklah, biar kamu nggak susah. Cuma nggak tahu, tanpa aku jadi bantal tidurmu, kamu nggak bisa tidur nyenyak. Diam. Sayang, hati-hati. Kamu menikmatinya ya? Kalau begitu, jadi burung kenariku saja. Hal hari ini, semoga tidak terulang lagi. Jangan pernah coba ikut sentuh urusanku dengan orang lain. Sayang. Ingat posisimu. Naik mobil sendiri pulang. Di rumah ada obat, obati sendiri. Baik. Aku tunggu kamu pulang. Mobil ini cocok banget sama aku. Pak Rama. Ketemu juga. Temanku, dia lihat tamu di sini. Jadi aku langsung ke sini. Teleponmu nggak diangkat, nggak ke kantor juga. Di rumahmu juga aku nggak bisa masuk. Kamu tahu nggak? Aku khawatir banget sama kamu.
Kamu tahu betapa khawatirnya. Parama. Luka. Wajahmu juga. Angkat. Apa? Ku bilang, angkat tanganmu. Pak Rama, apa Putri Sari yang melukaimu? Juga, dia tak bisa merawatmu. Kamu siapa? Jangan salahkan Putri. Pak Rama, aku Nadia. Rama. Putri, kok kamu keluar? Kamu mau pulang juga? Kita bareng. Aku takut kamu lupa, nggak bisa pulang. Nanti kau tersesat, aku harus cari kamu. Dia cari kamu? Dia cuma orang lain. Dia tanya jalan aja. Tenang. Gak akan ada wanita lain yang dekat dengan... Ayo. Pak Rama. Hama, kok kamu kapan saja selalu panas? Sayang, aku cuma mau buktikan badanku dan hatiku milikmu. Jangan cemburu lagi ya. Aku nggak cemburu. Oke, kamu nggak cemburu. Aku cemburu. Aku cemburu sama suamimu. Kamu cemburu? Kakak? Kolegaku nggak enak badan. Aku antar dia ke RS. Nggak usah jelasin. Aku nggak cemburu. Yuk. Dasar nggak mau ngaku. Nanti kamu ketahuan juga. Sayang, mikirin apa? Kok mukamu merah? Kalau kamu mau di mobil... Jangan ngomong ngawur. Aku enggak. Jalan. Halo, Dimas. Bye. Ada apa? Enggak apa. Baguslah. Oh ya, aku ada klien. Mau kamu wakili? Aku rekomendasikan. Baik, suruh dihubungi aku. Bukannya tanganmu luka? Itu nggak ngaruh kok. Yang mana yang asli kamu? Kita kenal 12 tahun. Menikah 4 tahun. Sepertinya tak pernah benar-benar mengenalmu. Putri Sari, kamu apain Pak Rama? Awas, aku sudah ingatkan. Kalau urusan perusahaan terganggu, tunggu saja Pak Rama marah. Sekretaris Zain, harap sadar diri, jaga sikapmu. Aku apain suamiku, bukan urusanmu. Soal urusan perusahaan, itu juga harta bersama aku dan suamiku. Aku sudah lama tahan kamu. Seorang orang luar yang bisa dipecat kapan saja. Kerjakan saja. Rama, aku malas urus kamu. Sekarang jangan cari masalah. Kok kamu cuci spray lagi? Sayang, tenang saja. Aku cuci pakai satu tangan. Nggak kena, dasar ikatannya.
Sebenarnya, kamu nggak perlu begini. Sayang, jangan khawatir nggak bersih. Setiap sudutnya, aku gosok-gosok baik-baik. Aku ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Jangan pergi-pergi ya. Si jahat. Hei bocah, kok kamu kesini lagi? Kamu bohong. Ibu bilang aku nggak punya ayah. Aku keluar dari celah batu, lalu muncul. Nggak punya ayah? Kayaknya hubungan Putri dan suaminya lebih buruk dari yang kukira. Sudahlah, meskipun mukamu murung, tapi kamu... Begini, asalkan kamu janji jangan jadi cahaya listrik lagi, aku izinkan kamu ikut aku. Ayo, kita main-main. Jangan coba beli aku. Coach Rama, kamu sebaik ini membawaku main ke mall. Main saja kalau disuruh, jangan banyak omong. Tadi pagi Putri bilang dia ketemu klien baru. Aku khawatir. Kebetulan bawa bocah ini bisa jadi penutup. Jangan-jangan kamu nggak bisa main. Apa susahnya? Tukar koin. Wah, ternyata kamu berguna juga ya. Ya iyalah, ayahmu lebih berguna kan? Lihat, Mami. Kenapa kamu sembunyi? Apa kamu berbuat salah? Aku nggak mau mama kamu pikir aku menguntiknya diam-diam dan nggak percaya sama dia. Oh, ternyata dua orang harus saling percaya biar awet. Pria nggak boleh sombong, nanti malah dibenci. Benar juga. Yuk, aku ajak kamu makan. Lapar, mau makan. Nggak khawatir sama mamimu, masih mau makan. Ibu Sari, cantik sekali. Waktu Pak Dimas mengenalkan ibu, aku masih nggak percaya. Kok bisa ada Ibu Sari yang cantik dan pengacara sehebat ini? Pak Surya, Anda terlalu baik. Silakan lihat menu. Bu Sari belum menikah kan? Suka tipe pria seperti apa? Raffi, kok kamu di sini? Kamu datang sama siapa? Kamu kenal? Maaf ya, dia anak kecil, tangan dia licin. Saya minta maaf atas namanya. Saya pulang dulu. Pak Surya, soal harta bersama dan hak asuh, apa permintaan Anda? 1 sen pun tak akan kuberikan pada wanita tua itu. Tapi ini kan harta bersama. Perusahaan Anda juga didirikan bersama dengan istri Anda, lalu makin sukses. Sepertinya itu tidak adil, kan? Ya, jangan sebut wanita tua. Nggak mood. Kita bahas aja hal yang menarik bagi pengacara Sari. Pak. Kamu injak kakiku. Aduh, maaf Pak, saya tidak sengaja. Tapi kakimu jangan sembarangan, bisa bahaya loh. Saya tuangkan minumannya.
Waiter macam apa ini? Aku mau melaporkan kamu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Aku nggak butuh pelayanmu lagi. Cepatnya. Baik, Pak. Pak Surya, saya ke toilet dulu. Baik. Pak Surya, sedang apa? Pengacara Sari, ini minuman bagus. Coba, Bu. Waiter, Bu. periksa minuman ini. Dan suruh manajer untuk cek CCTV. Meracuni pengacara. Belum pernah saya dengar. Apa maksudmu? Ibu Sari, kamu curiga? Aku ini klienmu. Aku yang kasih kamu kerjaan, aku yang kasih kamu makan. Dasar sampah yang meracuni orang. Masih mau aku membela kamu? Mimpi saja. Aku menahan jijikku untuk makan denganmu, hanya untuk mengumpulkan bukti. Sekarang, aku bukan hanya tidak akan menerima kasusmu, aku juga akan membantu istrimu mengambil alih harta dan membuatmu tak dapat apa-apa. Dasar jalang! Berani pukul aku. Bos Rama hebat. Dasar pelayan! Dasar rendahan! Berani ikut campur! Berani sentuh wanitaku. Kari mati! Dasar pelayan sampah. Berani lepas maskermu. Biar kulihat dasar brengsek apa-apaan kamu. Ini, Pak Rama. Saya tidak tahu kalau pengacara Sari itu orang Anda. Kalau tidak, saya tak akan berani. Tolong, maafkan saya. Ibu Sari, tolong, maafkan saya. Terlambat. Bukti kejahatanmu sudah dikirim ke pihak berwajib. Pulawal. Pak Rama, Bu Sari, Pak Rama. Kamu seharusnya memberiku penjelasan, kan? Lihat, semuanya sudah kuatur. Nggak akan ada masalah. Kamu tahu, aku nggak tanya itu. Mami, Bos Rama, kenapa kamu masih galak sama Tante? Nggak apa-apa, Tante. Nanti Raffi lindungi Tante. Tante? Bukankah dia mamimu? Mami itu Tante. Tante itu Mami. Raffi itu anak ibu cinta. Kamu lupa ya? Benar juga. Memori kamu masih di 4 tahun lalu. Jadi, kamu nggak punya anak dengan orang lain? Kamu kira Raffi anakku? Kamu sebaiknya periksa otakmu lagi ke dokter Andi. Setelah amnesia, IQ-mu jadi turun. Raffi, yuk. Aku suruh supir antar kamu pulang. Bukan itu yang kutanya. Aku tanya, si tua bangka itu, kenapa dia begitu takut padaku? Apa kamu masih sembunyikan sesuatu dariku? Bos Rama, kan kamu janji mau beliin aku es krim. Lepasin aku dulu. Nggak mau. Anak kecil makan es krim, perutnya akan sakit. Dasar pelit. Dulu, kalau anak itu masih ada, sudah besar juga ya. Bu, ayo. Sayang, makan buah. Sayang, jangan marah lagi. Aku kan cuma ajak Raffi keluar. Kalau kamu nggak suka, aku akan lebih jarang keluar. Lagi pula, hari ini aku melindungimu. Nggak seperti Dimas Wijaya yang nggak bisa diandelin. Yang dia kenalkan, klien macam apa. Meskipun di restoran itu semua orangmu, tapi kamu nggak bisa jamin orang-orang brengsek itu nggak akan main licik, kan? Jadi aku yang salah. Baik, belutut. Aku minta maaf. Berhenti. Bejana darah di otak Rama telah mulai menyebar. Bisa jadi, kapan saja memorinya akan pulih. Kamu mungkin gak bisa jadi burung emasku lagi. Suamimu, kamu buang aku.
Suamimu minta kamu meninggalkanku. Hah? Rama, besok aku ada wawancara. Kamu butuh aku. Pengacara Sari, silakan tunggu di sini. Baik. Putri. Kebetulan ya, kamu kesini? Promosi kantor hukum. Oh, aku kesini untuk kerjasama. Oh ya, soal Pak Surya waktu itu, maaf, aku salah menilai orang, membuatmu repot. Pengacara Sari, silakan ke sini. Baik. Silakan pengacara Sari, jelaskan untuk kami tentang hukum baru. Menurut hukum baru ini, terima kasih pengacara Sari telah hadir di siaran kami hari ini dan menjawab banyak pertanyaan soal hukum. Sekarang waktunya untuk pertanyaan pribadi yang juga menjadi perhatian publik. Pengacara Sari, apakah Anda sudah menikah? Pengacara Sari, maaf, sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Berarti banyak pengagumnya yang pasti patah hati. Sehebat pengacara Sari, suami Anda pasti sangat hebat, kan? Suami saya memang sangat hebat. Tapi menurut saya, dia terlalu lelah, perlu istirahat yang cukup. Berarti Anda sangat mencintai suami Anda? Ya. Saya sangat mencintainya. Kalau begitu, semoga keduanya bahagia selamanya. Terima kasih. Oke, cut. Wawancara selesai. Pak Sari, tolong ke sini, kita konfirmasi. Baik. Rama, kok kamu sendirian di sini? Hujan. Ayo pulang. Kamu sangat mencintainya, kan? Kamu tak mau bercerai darinya karena kamu tak bisa hidup tanpanya, kan? Kamu cuma mau memanfaatkan. Alas dia. Rama, bukan gitu. Jangan sedih. Mana mungkin aku tidak sedih. Tidak sedih. Kamu suruh di simpanan, aku ikut. Kamu suruh aku lakukan hal yang paling kubenci. Kamu membuatku jadi orang yang paling tak kuinginkan. Karena itu kamu, aku rela. Asal bisa di sisimu. Status apapun, aku rela. Demi kamu, aku rela lakukan apapun. Kamu cinta. Aku bisa apa? Rama, bukan gitu. Dengarkan aku. Kalau gitu, serahin dia. Hujannya deras. Cepat pulang. Rama, kita pulang ya. Aku nggak mau pulang. Itu bukan tempatku. Di rumah itu cuma kamu yang tinggal. Nggak ada orang lain. Dimas juga nggak pernah tinggal. Aku nggak ada hubungan dengannya. Dia bukan suamiku. Dia bukan.
Ayo, pulang. Rama. Aku di sini. Besok ikut aku ke team building ya? Team building? Kin mau mengumumkanku? Ya sudah, terserah. Aduh, aku ikut. Maaf ya, aku terlambat pagi ini. Ini salahku. Kemarin aku tak membiarkan pengacara Sari istirahat lebih awal. Jangan ngawok. Aku nggak salah kok. Kemarin aku temani kamu pilih baju hari ini. Lalu karena terlalu senang nggak bisa tidur. Lalu aku ajak kamu olahraga. Ini semua salahku. Aku bakar sate untukmu. Kok kamu mau bawa suamimu ke sini? Aku sudah mikir. Dulu aku nggak mau umumkan hubungan kita berdua karena takut ganggu kerja. Sekarang aku merasa ada yang membantuku. Ternyata enak juga. Habislah kamu sudah terjerat. Nanti gimana kamu bisa sama aku pura-pura jomblo buat ngerjain cowok muda? Aku gak suka cowok muda. Iya, kamu cuma suka suamimu. Tapi kelihatannya kalian berdua seperti lagi pacaran. Siapa sangka sebulan lalu kalian masih saling benci. Dingin sekali. Perkenalkan ya, ini Pak Dimas. Halo semuanya, senang bisa bergabung. Wijaya Teknologi, kerja hukum tahun ini ditangani penuh oleh firma kami. Hari ini, kami undang Pak Dimas untuk bergabung dengan kita. Selamat datang. Dulu, hukum perusahaan kami juga ditangani kalian tiap tahun, tapi tak pernah diundang. Tiap undangannya selalu ditolak sekretarismu. Jadi, kamu mau diundang sebagai mitra kerja? Atau sebagai keluarga, ya? Tentu saja sebagai keluarga. Putri. Sayang, ini ku kasih khusus untukmu. Coba. Aku sendiri. Oh, Pak Dimas juga di sini. Ayo, aku antar makan yang enak. Mereka nggak akan berantem lagi, kan? Kalian lihat nggak Rama Pratama? Nggak. Bukannya tadi dia sama Pak Dimas? Makasih ya. Dimas! Putri. Bukannya kamu sama Rama barusan? Dia pergi tadi, nggak sama aku. Kenapa nggak jaga dia? Dia kan cowok dewasa, mana bisa aku jaga dia? Nggak apa-apa lah, di sini kan sempit, mana mungkin dia hilang. Sudah gelap begini, lagian otaknya lagi nggak beres. Otaknya nggak beres? Putri! 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 Kamu nggak ketemu dia lagi cari kamu. Enggak kok.
Nggak bisa dihubungi. Ini tempat apa? Kok makin terpencil ya? Rama, kamu di mana sih? Ada orang nggak? Putri! 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 Awas. Makasih. Ayo. Sakitnya, Rama, aku sakit. Kamu tahu di mana ini? Putri Sari! Kamu dengar? Cepat jawab! Putri! Cepat angkat teleponnya! Cepat angkat teleponnya! Jangan putus. Rama! Putri, aku di sini. Rama! Aku terluka. Kamu di mana? Di sana ada apa? Ada tanda? Aku langsung ke sana. Jangan takut. Putri, jangan takut ya. Rama! Putri, jangan tutup teleponnya, Putri. Aku ke sana. Putri. Rama. Tadi takut. Sedikit. Aku takut. Aku sangat takut. Jadi aku terus berfikir, kalau aku tak menemukanmu, aku harus bagaimana? Kamu takut aku kalau hilang. Tak ada yang menanggungmu, kan? Iya. Jadi, tolonglah, hidupkan aku. Keadaan ini terasa familiar. Dulu kamu juga pernah gendong aku. Sepertinya. Di pekan olahraga kelas 3, aku pingsan. Ada yang antar aku. Tapi itu pasti bukan kamu. Setelah lulus SMA, kamu langsung ke Amerika. Dasar tak tahu diuntung. Siapa yang gendongmu pun gak tahu. Perawatan dasar sudah selesai. Ganti obatnya baik-baik. Beberapa hari lagi, periksa lagi di rumah sakit. Seharusnya sudah baik. Sudah selesai begini saja? Apa kamu bisa? Periksa lagi. Aku ahli saraf. Ini cuma keseleo biasa. Kalau nggak percaya aku, kamu bisa ke rumah sakit untuk foto. Ya. Hebat. Oh, ya. Putri. Juga pusing haid. Belakangan ini juga sering sulit tidur. Tolong resepkan obat. Tiang! Utangmu sudah lunas belum? Perawatan ini nggak gratis loh. Rama, Dokter Andy cuma bercanda. Aku potongkan buah ya.
Dokter Andy, Ramaku itu sangat punya harga diri. Jangan sakiti dia begitu. Iya. Nggak akan kok. Menurutku Rama nggak ingat-ingat juga bagus. Setidaknya nggak ada lagi sifat sombongnya. Iya kan? Aku malah ingin dia pulih. Aku mau dia hadapi dirinya yang asli. Minum kopi ya. Kamu gak lihat hatiku. Kapan kamu bisa buat latte art? Bukan aku yang buat. Aku minta orang buat. Kalau gitu, selera Ramaku juga bagus banget. Memilih orangnya jago banget. Kalau gitu, minum lagi ya. Udah aku lagi ada kasus. Katanya dokter, kamu harus istirahat. Setelah selesai kasus ini, aku ajak kamu ke tempat bagus. Sisi lain. Silakan. Berhenti, Putri Sari! Hajar pengacara tak punya hati ini. Demikian, menindas ibu rumah tangga. Dasar tak punya hati. Kalian sedang apa? Jangan pukul. Ngapain? Semua lihat kan? Pengacara Sari yang menangani kasus cerai keluarga kaya. Dia, pengacara wanita, malah membantu pria selingkuh merebut hak asuh anak. Dia sendiri kan juga wanita. Malah demi uang kotor, membuat ibu rumah tangga yang 10 tahun berkorban jadi tak punya sandaran. Hajar dia. Hajar. Dasar ceroboh, kuenya sampai lupa. Kalian sedang apa? Rama! Satpam! Tangkap mereka yang sengaja menyerang dan memfitnah. Siap! Ayo! Jalang, manfaatin Pak Rama lagi. Kamu pikir udah selesai? Halo, Andy. Cek untukku. Kasus Putri bantu keluarga Zain. Siapa yang menyebarkannya? Kamu baik-baik saja? Soal kantor hukum, aku diberi cuti sementara. Kebetulan aku juga mau liburan. Kamu dulu sesibuk itu. Apa aku pernah peduli padamu? Enggak, kamu dingin. Juga nggak pernah dengar curhatanku. Kalau dipikir-pikir, seharusnya aku sudah lama buang kamu. Aku seburuk itu? Tuan Pratama yang sibuk sekali. Memang nggak punya waktu untuk urusan pengacara kecil. Aku janji, mulai sekarang aku pasti akan lebih peduli dengan pekerjaan pengacara Putri Sari. Kamu nggak nanya apa yang terjadi. Aku hanya kehilangan memori 4 tahun. Tapi Putri yang dulu melawan keluarganya, menolak kuliah bisnis, berjuang sekuat tenaga untuk bahkan menjadi yang paling tidak berharga, pengacara perceraian. Tapi aku percaya, semua keahlianmu dan motivasimu, semua untuk melindungi hak-hak yang lemah. Kukira kamu takkan pernah peduli padaku. Sepertinya aku dulu benar-benar. Kalau begitu, aku harus menebusnya. Jangan, ini kantor. Ini kantor. Kamu mikirin apa? Ku cuma mau pasangin kalung.
Atau kita bisa pindah tempat. Rama Pratama. Udah, aku salah, aku bercanda. Kamu kan belum sarapan, aku bawa kue buatmu. Makasih sayang. Kuenya manis banget. Rama Pratama, gantiin kueku. Udah, aku ganti. Ada aku. Kalau mau nangis, nangis saja. Kalau mau senyum, senyum saja. Dok, tolong periksa dengan teliti. Kalau ada yang perlu diperhatikan, akan saya catat. Pulihnya baik. Nala, keluar sebentar. Tunggu di sini. Kasus keluarga Zain di aliansi anti perselingkuhan jadi heboh. Anggotanya banyak. Tapi dari mana bocornya? Aku masih selidiki. Cuma masalah sepele, kamu selidiki lama banget. Kalau bukan karena keluargaku bangkrut, apa butuh kamu? Tahu bangkrut, jadi sopan sedikit. Putri. Pengacara Sari sudah pergi. Hah? Sudah cek CCTV, dia menghilang di toilet. Jikalong Putri, aku pasang GPS. Polisi, cepat bawa orang ke sini. Tuan pergi sendiri, itu bahaya. Baru takkan mengusik mereka. Kalau begitu, pakai mobil. Ini lebih cepat, tak macet. Kalian siapa? Kalian mau apa? Kami yang mau nyawamu. Bukan begitu. Kalian mau uang kan? Aku punya banyak uang. Aku bisa kasih kalian banyak uang. Bisa ku bayar 2 kali lipat. Jangan 5 kali lipat. Dasar pengacara, tak punya hati. Selalu bicara uang. Di mata kalian, demi uang bisa tanpa hati. Menindas martabat orang lain. Bukan. Kak, ngapain masih ngomongin dia? Menindas kita, anggota aliansi anti perselingkuhan, harus dihukum. Aliansi anti perselingkuhan? Apa kalian salah paham? Dengarkan penjelasanku. Masih berani membantah? Jalang! Si brengsek keluarga Zain selingkuh, kamu malah membela dia. Kenapa tidak mati saja? Biar ku bunuh kau. Bukan. Aku tak membela dia. Semua ini sudah disetujuinya Zain. Kalau kalian tak percaya, di HP-ku ada rekaman. Lepaskan tali pengikatku. Biar ku bunyikan. HP-ku butuh sidik jari untuk buka. Kamu pikir kami bodoh? Biar kamu buka HP untuk lapor polisi? Kalian kan banyak. Aku juga tak bisa kabur. Kalian kan cuma mau tahu kebenaran. Kalau begitu, dengarkan rekamannya. Baru hukum aku nanti, iya kan? Berani kabur, langsung ku bunuh kau. Tangkap dia! Lepaskan aku! Putri! Rama! Nggak apa-apa. Dasar cowok ganteng juga datang. Rama, tanganmu luka. Tunggu aku. Kami dengar pengacara Sari sudah menikah. Pacar ini virusnya bagus juga ya. Bahkan datang menyelamatkanmu. Pengacara Sari sendiri suka selingkuh. Pantas saja yang membantunya. Semua cowok brengsek yang selingkuh. Kalian cuma dimanfaatkan, bodoh. Hajar dia!
Rama! Ku hajar kalian! Rama! 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 Rama, jangan buat aku takut. Rama, bangun! Tolong! 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 Rama, kondisinya sekarang sudah stabil. Jangan terlalu khawatir. Lu keluar sebentar. Tolong jaga Rama untukku. Orang-orang itu belum tertangkap. Jangan gegabah. Nggak apa-apa. Satpam keluarga Pratama dan Sari sudah datang. Sudah waktunya untuk menjelaskan keadaan ini. Pengacara Putri Sari, kudengar Anda baru saja mengalami penculikan. Banyak orang bilang Anda mendapat karmanya. Mendapat karmanya? Jadi begini definisi hukum dan korban menurut kalian? Pengacara Sari, kita berpikir begitu. Bukankah itu belajar dari Anda? Anda memanfaatkan hukum untuk membelanya yang bersalah dalam pernikahan dan menindas orang-orang lemah. Awalnya aku tak mau begini. Dulu, aku selalu berpikir, asalkan perbuatan aku bersih dari dosa. Aku tak peduli apa kata orang lain. Tapi sekarang, karena aku mengalah, orang yang kucintai malah terluka. Aku takkan biarkan. Karena pengacara Sari sangat yakin, maka soal kasus cerai keluarga Zain, apa bisa jelaskan? Baik, kasus ini saya sudah dapat izin dari Pak Zain. Selanjutnya, saya akan umumkan detail kasus ini. Sebagai seorang pejabat hukum, sebagai pengacara, tugas kami adalah membelanya, melindunginya. Di sebuah keluarga, ada suami yang berkuasa, juga berselingkuh, dan seorang istri yang tinggal di rumah yang selalu berkorban, seorang ibu rumah tangga. Semua orang pasti akan merasa ibu rumah tangga adalah korban. Menurutmu, kalau kamu pengacara, bagaimana putusannya? Tentu saja, si jahat harus ditinggalin kosong. Kalau tidak bisa, setidaknya dapat setengah harta. Biar istri dapat hak asuh, jauh dari si jahat. Sekarang, lihat ini. Anak ini adalah yang jadi perebutan hak asuh. Penyerangnya ternyata istri yang... Dia memuaskan semua amarahnya pada anak yang tak bersalah. Ya ampun, anak ini kasihan sekali. Kalau mereka bercerai, anaknya diambil. Bukankah lebih bahaya? Bagaimana nasib anaknya? Anaklah yang tak bersalah. Pak Zain, berselingkuh itu salah. Tapi dari ucapan anak dan hasil penyelidikan menunjukkan, Pak Zain selama 6 tahun terakhir dan kedepannya bisa memberikan anak hidup yang lebih baik dan lebih sihat. Rama, kamu amnesia lagi? Itu tajamnya mata itu. Seperti kamu sudah ingat. Aku berutang berapa? Gimana kalau kasir grup transfer ke kamu? Jangan begitu. Itu kan bohong demi kebaikan. Lihat ya, lihat. Setelah kamu amnesia, kamu dan istri jadi akur. Memangnya, kamu masih mau jadi sang suami dingin, saling hormat tapi tak akrab? Semua yang mau fitnah akan saya suruh kantor hukum kirim surat peringatan. Dan untuk yang melukai suamiku, saya pasti takkan melepaskan siapapun. Rama, kamu sudah... Syukurlah kamu selamat. Kamu gimana? Ada yang sakit nggak? Kamu kenapa? Jangan-jangan lupa lagi. Kamu tahu siapa aku. Jangan buat aku takut. Dia kenapa? Putri. Ya, aku. Dia bilang kamu gak mau aku. Bukan, aku bilang apa? Aku. Dok Andy, kamu dan Rama ngomong apa sih? Kepalaku sakit. Ku ingat, kamu sepertinya sudah menikah. Tapi aku tinggal di rumahmu. Sebenarnya aku kenapa? Dok Andy, Rama ini, dia... Amnesia intermittent, sering kambuh. Tadinya dia hampir sadar, tapi dipukul lagi. Lalu jadi tidak sadar lagi.
Nggak apa-apa, Rama. Bagaimanapun kamu, aku akan selalu ada. Aku akan menemanimu pulih. Kalaupun kamu nggak ingat apa-apa, nggak apa-apa. Kukira pengacara Sari wanita terpelajar. Nggak nyangka, dia justru cuma kepo cinta. Rama, nggak apa-apa. Begitu kami tahu, aku dan ayahmu langsung dari luar negeri terbang ke sini. Luar negeri? Keluarga kita bukannya sudah bangkrut? Ibu dan ayah akan kerja di luar negeri. Benar, kerja. Kerja pakai baju semewah ini, nggak pantas. Kucui, aku rasa begini nggak benar. Gimana kalau kita ajak suamimu untuk bicara? Dokter Andy bilang kamu nggak boleh stres. Kita biarkan saja begini. Kamu pikir aku nggak pantas untuk bicara dengan... Benar juga. Aku sekarang amnesia. Bankrupt. Punya apa-apa. Jangan mikir ngawur. Dokter Andi juga bilang aku harus lebih sering temani kamu. Lambat laun, kamu akan pulih. Kamu beneran akan temani aku? Orang tua ini, saat aku nggak ada, sudah banyak berbuat. Rama, sudah ketemu. Penculik sebelumnya dan sekretarismu, Nadia, ada kontak. Nadia. Ku tahu. Laki sibuk apa? Undangan ini. Ini apa? Undangan ini ada apa ini? Kita kan sudah bangkrut. Kok sekolahnya masih mengundangku sebagai alumni hebat? Sebenarnya, Rama, dengarkan aku. Aku tahu. Berita sekolahnya ketinggalan. Ketinggalan? Iya. Mereka nggak tahu Pratama kok. Tapi, kok mereka tahu alamat rumah kita? Sudahlah, kondisinya juga sudah stabil. Kupaparkan saja. Sudah, jangan lihat ini lagi. Nanti aku temani kamu ke sekolah. Akan kuberitahu. Kamu baik banget, sayang. Kenapa? Masih sakit di sini? Tolong oleskan obatnya. Sayang, malam ini masih panjang. Jangan buru-buru. Ngomong apa sih? Jemuranku yang baru. Mau coba? Dulu aku paling suka di sini. Suka nonton orang kesukaan main basket ya? Bukan. Aku suka diam-diam di sini, hafal pasal hukum. Aneh kan? Unik. Putri. Dimas. Aku pernah lihat kamu main basket. Banyak cewek yang kasih kamu minum. Di antara mereka ada yang kamu suka. Coba tebak. Tapi aku gak lihat juga kamu deket-deket sama cewek mana. Jangan-jangan kamu naksir diam-diam. Aku naksir orang bodoh.
Sayang, kamu ngapain? Ini sekolah, nggak baik. Aku enggak. Rama Pratama, Putri Sari. Pak Kadir. Oh, benar-benar kalian. Melihat kalian begitu mesra, aku jadi lega. Dulu kalian minta aku jadi saksi nikah. Pak Kadir, Rama, dia kecelakaan mobil. Dia kehilangan sebagian ingatan. Dia mungkin lupa kita sudah menikah. Aku bawa dia ke sini untuk mengingat kembali. Dia naksir kamu dari dulu. Kok bisa lupa kalian sudah menikah? Dia naksir aku. Iya. Waktu pernikahan, dia bahkan jadi cemburu dan murung. Setelah itu, dia sampai kuhukum. Selamat untuk kalian berdua. Selamat, selamat. Silakan Tuan Pratama, pegang tangan pengantinnya. Katanya Putri Sari sama Dimas Wijaya pacaran lama banget. Kok tiba-tiba putus lalu nikah sama Rama Pratama? Pak Kadir. Begini saja, kalian di sini jalan-jalan saja. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Mikirin apa? Mikirin suamiku. Ternyata kamu murung di pernikahan. Bukan marah, tapi cemburu. Kamu bilang siapa yang murung? Tunggu, rasanya ada yang aneh. Pratama sebelum amnesia. Bukan kamu. Lihat, itu apa? Kenapa kamu lari cepat-cepat? Khawatir. Suamimu lihat kamu sama selingkuhanmu? Muri kamu sudah pulih. Kenapa? Kamu nggak mau aku pulih ingatannya? Pantas saja. Aku kan cuma pengacara Sari yang bisa diperintah dan dimanipulasi sesukanya. Bukan. Memori kamu. Kenapa nggak bilang? Kok kamu nangis? Kamu galak. Aku bohongi kamu. Tapi aku juga khawatir banget. Waktu kamu dirawat, aku juga merawatmu dengan sepenuh hati. Tapi kamu malah galakin aku. Aku salah. Nggak galak lagi ya. Kenapa tertawa? Kita kan bukan anak SMA, intim yang sah dan wajar. Ngapain kabur? Kamu juga tahu kita sah. Lalu siapa dulu yang selalu sembunyiin aku? Bukannya kamu juga dulu dingin sama aku. Waktu nikah, kamu mabuk berat. Yang nggak tahu, pasti kira kamu nggak dapat cinta sejati, jadi sedih sendiri. Aku senang, makanya minum lebih. Memangnya kamu masih ketemu mantanmu? Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Ayo. Kemana? Ke kantor. Aku sudah lama nggak ke kantor. Kalau nggak balik, kantornya bisa bangkrut. Nanti
Aku cuma bisa cuci spray sambil melayani pengacara senior Sari. Pak Rama, Pak Rama. Pak Rama, Nyonya, Pak Rama. Para direksi sudah di atas, menunggu Bapak. Antar Nyonya ke kantor istirahat. Baik. Nyonya, mari. Halo, minum kopi ya? Oh, kamu. Pak Rama baru datang. Kamu sudah nggak sabaran ikut ya? Dulu aku tak peduli sikap Rama. Tak peduli juga soal sekretarisnya. Sekarang, Apa aku salah? Manfaatin Pak Rama sakit, malah ganggu urusan perusahaan. Sekarang Pak Rama sudah sadar, siap-siap saja diusir. Terlalu sombong ya. Sudah lupa posisimu. Memangnya kenapa dengan posisiku? Aku juniornya Pak Rama. Aku asisten andalannya. Jelas lebih baik darimu. Istri hias dari perjodohan bisnis. Jelas lebih terhormat. Lagian Pak Rama paling benci ditipu. Siap-siap saja cerai. jadi kamu bahkan tak mau pura-pura lagi. Berani-beraninya melawanku. Kamu belum tahu kan? Pak Rama sudah siapkan pengacara untuk siapkan surat cerai. Kamu tertawa apa? Tertawa karena kamu bodoh. Kamu yang bodoh. Jujur saja, setiap kali kamu mengirimkan hadiah, Pak Rama tak lihat pun, langsung suruh aku buang. Oh iya, kamu pernah kirimkan kotak boneka kan? Juga aku buang. Pak Rama tak lihat pun. Ternyata kamu. Kalau Rama tahu aku hamil, apa dia akan senang? Pengacara Sari, Pak Rama baru selesai rapat. Sekarang dia sudah ke bandara. Kalau gitu, kapan dia pulang? Ada perlu apa biar aku sampaikan? Aku mau dinas. Tolong padanya. Kalau sudah dilihatnya, minta dia telepon aku. Cuma barang rongsokan. Jadi, dari hamil sampai keguguran, setiap teleponku ke Rama, kamu selalu bilang dia sibuk, gak sempat angkat. Ini semua salahmu. Kamu. Iya, belum cuma itu. Tiap kali kamu keluar negeri, aku selalu isyaratkan ke Pak Rama kalau kamu ketemu mantan. Coba tebak, kenapa Pak Rama jadi makin dingin sama kamu? Kamu pikir aku nggak bisa menghabisimu? Pak Rama lagi cari pengacara buat surat cerai. Kamu pengacara cerai paling terkenal di Kota Sari. Sebentar lagi akan dicerai. Nanti reputasimu hancur. Kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Pak Rama, aku gak ngapa-ngapain. Pengacara Sari memukulku. Gak ngapa-ngapain. Istriku diculik. Bukankah itu perintahmu? Menyebarkan fitnah soal kasus istriku. Bukankah itu perbuatanmu? Bukan Pak Rama. Salah paham. Salah paham? Aku memang cari pengacara, tapi yang dicariku pengacara pidana. Aku akan menjebloskanmu ke penjara seumur hidup. Jangan Pak Rama, aku setia padamu. Aku takut wanita sialan ini akan mencelakaimu. Beraninya sentuh istriku. Asisten cinta, bawa dia pergi. Baik. Pak Rama, Rama. Hanya aku yang mencintaimu, Rama. Mereka jahat. Semua wanita itu jahat. Putri. Sayang, sudah bangun. Gimana perasaanmu? Aku kenapa?
Kamu hamil sudah sebulan. Anu, jangan terlalu emosi ya. Trimester awal, emosimu jangan terlalu bergejolak. Ini semua salahku. Aku nggak sadar lebih awal, membuatmu menderita sia-sia. Aku bodoh. Di dunia bisnis, aku sebut pintar. Ternyata ditipu sekretaris. Kamu hamil pun aku nggak tahu. Aku pantas mati. Aku pantas dipukul. Memang pantas dipukul. Bodoh dan pemarah. Unikah 4 tahun, tak pernah beres sama aku. Harusnya aku nggak maafin kamu secepat ini. Setelah keluar, aku akan bawa anak-anak lari jauh-jauh. Biar kamu hidup dengan perusahaannya. Sayang. Betul. Tunjukkan saja drama istri Presdir lari hamil, biar dia menyesal seumur hidup. Pengacara Sari, biar saya periksa lagi. Baik. Kamu kan ahli otak, kok jadi ahli kandungan? Kenapa? Waktu itu, kamu bahkan minta aku periksa atletisnya pengacara Sari. Kok sekarang kamu yang galak ya? Kayaknya kamu yang atletis deh. Mami. Hei, nak, jangan mendekat. Bos Rama, minggir. Aku mau lihat Mami angkat. Mami, angkatmu sedang hamil. Kamu jangan bikin onar. Aku nggak bikin onar. Aku mau nyanyiin bayinya dan menari untuknya. Raffi, jangan gerak. Jangan sentuh Mami angkatmu. Papa, aku enggak. Mereka galak sama aku. Sudah, Raffi. Jangan nangis ya. Papa, aku kan sudah bilang aku punya pacar baru. Itu Dimas Wijaya. Kami sudah jadian. Dimas, dengar ya. Cinta, dia sahabatku. Kalau kamu berani sakiti dia, aku tak akan membiarkanmu. Tenang, aku tak akan sampai begitu. Selamat ya. Mari. Bos Rama, kamu benar di satu hal. Dimas Wijaya sekarang ayahku. Kalau gitu, lebih sering ganggu ayahmu itu, jangan sering main sama Mami angkatmu. Kita jadi ganggu. Kita jangan jadi lampu senter. Ayo. Dasar, langsung pergi. Putri, kami datang menjenguk. Maaf, kami salah kamar. Malu banget. Cepat suruh mereka masuk. Pa, Ma, silakan masuk. Bukannya kalian di luar negeri kerja? Kok sudah pulang? Dasar bocah. Putri hamil. Ini hal besar. Masa kami nggak peduli? Peduli, tapi nggak bawa apa-apa. Kami ini sudah kami siapkan. Ini semua adalah properti dari 30 negara. Kamu mau ski di luar negeri? Atau jadi petani di luar negeri? Wah, semua sudah kami siapkan. Bu, ini terlalu berharga. Aduh, nggak mahal. Selama ini, kamu ikut anak ini sudah banyak menderita. Bukannya ada pepatah yang bilang, Cinta kamu berarti membuatmu punya rumah di seluruh dunia. Ya. Rama. Aduh, ini pemberian orang tua. Terima saja. Lagian, kalau keluarga kita bangkrut, aku masih bisa minta tempat di rumahmu. Oh iya, aku juga ada hadiah untuk Putri. Di Pratama Court. Sekarang semua untuk Putri. Sudah dinotariskan. bukan, Pak. Aduh, terima saja. Gitu, nanti kamu jadi pemegang saham terbesar Pratama Group. Kalau Rama nggak nurut, jabatan presidirnya bisa diganti. Segera panggil RUPS, ganti dia. Aduh, gini. Aku harus minta tolong pemegang saham besar Sari untuk diurus. Dasar bocah, masih bikin onar. Ikut ayah keluar.
Bu, makasih Bu. Aduh, kita kan satu keluarga. Oh ya, Ibu ada sesuatu. Ada satu lagi. Coba lihat. Pasti kamu lebih suka. Ini punya Rama. Ya, 4 tahun lalu, suatu hari dia tiba-tiba pulang dan bilang minta ibu melamar kamu. Katanya mau menikahimu. Waktu itu, ibu kira dia cuma bercanda atau belum mikir matang. Ibu tanya alasannya. Ternyata dia ambil album ini lalu kasih ke ibu. Katanya dia sudah lama suka kamu dan mau menikahimu. Sayang, Rama, kita sudah kenal lama. Apa kamu pernah jujur padaku? Iya, aku pernah bohong. Sebenarnya aku selalu suka kamu. Kita sudah kenal, tapi kamu tak pernah melihatku. Masih ada lagi? Aku anonim memberi Dimas modal untuk bisnisnya, biar dia berkembang di luar negeri dan tak bisa pulang. Aku tak mau kalian berdua kembali. Terus, aku dan teman-temanku langsung mengadakan pesta. Lalu aku melamarmu untuk menikah. Jadi, gaun pengantinnya bukan pesanan mendadak. Cincinnya juga. Yang lainnya, sudah tidak ada lagi. Masih ada. Aku cinta kamu. Sangat cinta kamu. Aku minta maaf, karena selama 4 tahun ini, aku tak pernah bertanggung jawab. Mereka sudah menikah 10 tahun, masih manis banget. Manis banget mereka. Kita juga nggak kalah. Apaan sih? Papa Mama tiap hari ciuman di rumah. Kita sudah biasa. Betul, Papa juga bilang nanti kita punya adik. Tuan Rama Pratama, hari ini adalah hari ke-10 pernikahan. Apa Anda bersedia, seperti janji Anda di hari pernikahan, untuk mencintainya seumur hidup dan menjaganya? Aku bersedia. Aku akan lebih mencintainya. Selamanya. Nyonya Putri Sari, apa Anda bersedia mulai sekarang untuk Tuan Rama Pratama selamanya tidak meninggalkannya dan mencintainya? Aku bersedia. Selama sisa hidupku dengan Rama, akan selalu bersamanya. Selama sisa hidupku, semoga kita semua selalu bahagia.